ada pegawai-pegawai yang masih nakal, indikasi nakal, ya kita pindahkan, Pak. Ini dengar-dengar katanya ada pelarangan untuk pemekaran RT RW di kota, atau betul atau tidak? Saya selaku kepala dinas agak keberatan. Kita coba terus juga lakukan pelayanan, lakukan juga inovasi pelayanan. Sekarang pelayanan pembuatan dokumen kependudukan, bikin akte kematian maupun akte kelahiran bisa dilakukan di tingkat kelurahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan sampurasun. Kembali Anda bersama kami di dalam program Kopi Pagi Kabar Priangan. Kali ini kami menghadirkan narasumber dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, Bapak Haji Imih, Pak Haji Imih Misbahul Munir ya. Mohon maaf Pak Haji. Siap. Selamat pagi Pak Haji Imih. Selamat pagi Pak Ridwan. Ya, baik. Ini kaitan dengan penataan kependudukan di Kota Tasikmalaya. Terlebih dahulu mungkin kami ingin tahu kebijakan-kebijakan strategis di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya yang relevansinya menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Bisa dijelaskan barangkali Pak Haji? Begini barangkali Pak Ridwan ya, sejak saat saya masuk ke di Disdukcapil, kita inventarisir berbagai permasalahan yang ada di Disduk. Pertama dari sisi SDM yang sangat terbatas, yang kedua juga ruangan sangat terbatas sekali, sangat kecil. Kemudian juga aspek pelayanan akibatnya juga menjadi tidak maksimal buat masyarakat. Oleh karena itu kita mengambil langkah-langkah meminta kepada pimpinan, kepada Pak Wali Kota agar ruangan Disduk pindah gitu ya. Jadi pembenahan sarana infrastruktur ya, infrastruktur dan SDM, Pak. Dan SDM ya. Betul. Yang kemudian juga bagaimana pelayanan ini tidak terkonsentrasi di Disduk. Makanya kita juga meminta kepada Pak Wali Kota agar mengalih tugaskan para pegawai-pegawai kecamatan yang selama ini membantu kami dalam hal pelayanan Adbinduk di kecamatan. Jadi karena salah satu syarat pelayanan itu harus dilakukan oleh orang Disduk. Makanya kita berkirim surat kepada Pak Wali Kota memohon agar para pegawai yang ada di kecamatan diminta agar per kecamatan 2 orang dialih tugaskan menjadi pegawai Disduk. Memang ini agak panjang ceritanya, tapi alhamdulillah berkat kebijakan Pak Wali Kota kita direstui per kecamatan dapat tambahan pegawai 1 orang. Dari Disduk? Dari kecamatan menjadi pegawai Disduk. Oh, dari kecamatan menjadi pegawai ya, Disduk. Betul. Tapi intinya pelimpahan kewenangan ya? Ya. Nah, dengan pelayan pegawai kecamatan yang dialihkan menjadi pegawai Disduk, kita bisa melakukan pelayanan di kecamatan. Itu. Jadi statusnya saja yang dirubah jadi pegawai Disduk? Ya. Karena mengharuskan, undang-undang mengharuskan bahwa pelayanan itu harus dilakukan oleh pegawai Disduk. Gitu. Baik, menyangkut tadi yang kebijakan-kebijakan strategis, mungkin Pak Kadis bisa jelaskan program-program apa saja yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak terkait dengan penataan administrasi kependudukan? Barangkali berlanjut dari situ Pak, kita juga mengamati dan merasakan bahwa waktu itu pelayanan ini bertumpuk di dinas, sehingga orang dari jam 4 antri untuk sekedar minta pelayanan Adbinduk. Nah, dengan dipecahnya gitu pelayanan ini menjadi 11 titik, alhamdulillah masyarakat tidak lagi konsentrasi di dinas, tapi terpecah menjadi 11 titik ya. Jadi 11 titik itu 10 kecamatan? 10 kecamatan. Sama dinas kependudukan? Dinas. Kemudian juga kita coba lengkapi peralatannya. Kita juga memohon lagi ke Pak Wali Kota, alhamdulillah direstui. Peralatan secara bertahap di kecamatan juga dilengkapi.
Kemudian juga untuk lebih meningkatkan pelayanan, kita coba juga lakukan inovasi-inovasi pelayanan. Inovasi pertama yang kita keluarkan ada yang namanya godok dokumen kependudukan. Jadi dengan godok ini masyarakat dicoba dimanjakan, yaitu dokumen-dokumen yang diproduksi oleh kita bisa langsung diantarkan ke rumah para pemohon. Itu pelayanan jemput bola melalui aplikasi? Itu bisa melalui aplikasi, bisa jemput bola, juga mereka yang datang ke Disduk tapi dokumennya minta diantar ke rumah. Oh, bisa offline juga, ya, kan? Iya, bisa offline, bisa online. Baik, kaitan dengan pendataan kependudukan ini Pak Haji, ini kita sekarang sedang aktual dikaitkan dengan menjelang momentum pemilu 2024 Pak Haji. Ini bagaimana langkah Dinas Kependudukan untuk mengcover seluruh hak pilih sehingga data administrasi kependudukannya bisa terpenuhi Pak Haji? Ya, begini. 4 tahun yang lalu kita merintis ada yang namanya pelayanan berbasis komunitas, yaitu WA Group. Kita mencoba membuat WA Group per kelurahan. Jadi kita ada 69 kelurahan, 69 WA Group plus 10 WA Group kecamatan. Nah, di situ kita terus tiap saat ditambah anggotanya. Karena anggota di WA Group itu terdiri dari para RT RW, para tokoh masyarakat, para kader. Nah, alhamdulillah dengan adanya WA Group ini semakin memudahkan masyarakat, karena WA Group ini juga bagian dari upaya pelayanan Adminduk pada masyarakat. Sosialisasi tersampaikan di situ. Sosialisasi tersampaikan, pelayanan juga tersampaikan. Ini menurut Pak Haji, kaitan dengan validnya data kependudukan dengan tingkat partisipasi pemilih, ini hubungannya seperti apa Pak Haji? Kita terus gitu ya, updating data ya. Misalnya data-data kematian ya. Kita coba terus juga lakukan pelayanan, lakukan juga inovasi pelayanan. Sekarang pelayanan pembuatan dokumen kependudukan, bikin akte kematian maupun akte kelahiran bisa dilakukan di tingkat kelurahan ya. Kemudian, akte kematian ya? Akte kematian dan akte kelahiran. Akte kelahiran bisa di kelurahan juga? Bisa dibuatkan di seluruh kelurahan kah? Seluruh kelurahan, plus juga seluruh rumah sakit. Bisa mengeluarkan? Bisa membuat secara mandiri ya. Ya. Kemudian juga di balai-balai pengobatan, termasuk puskesmas juga bisa. Itu dalam rangka semakin memudahkan masyarakat membuat dokumen kependudukan. Nah, kaitan dengan pemilih baru nih, ada ada penilaian, artinya kan untuk pemilih baru itu diharuskan melengkapi administrasi kependudukan berupa pembuatan KTP. Ya. Apakah itu ada kendala dalam pemenuhan administrasi kependudukan tersebut untuk pemilih pemula ya? Karena kan waktu saat ini berarti mereka usianya belum 17 tahun. Ya, betul. Jadi ada kebijakan dari pemerintah pusat sekarang bagi warga masyarakat yang berusia 16 tahun dan nanti pada tanggal 14 Februari 2024 berusia 17 tahun ke atas, itu mereka wajib rekam ya. Walaupun masih 16 tahun ya? Ya, 16 tahun hari ini, tapi tanggal 14 Februari sudah 17 tahun atau lewat, kita akan rekam. Tidak ada kendala dalam hal pengadaan belangko misalkan yang selama ini selalu dikeluhkan masyarakat karena alasan kosong atau tidak ada belangko? Kaitan dengan belangko, memang ini juga permasalahan klasik ya di pemerintah pusat, bahwa karena memang yang membutuhkan ini ada 540 kabupaten kota se-Indonesia, kita juga harus berebut kue belangko ini ya. Jadi kita harus pintar-pintar dan pandai-pandai bagaimana melobi tingkat pusat kaitan juga dengan pemenuhan kebutuhan belangko. Terkait juga dalam hal perekaman di lapangan ini kita ada kendala karena yang dihadapi ini generasi Z ya, masyarakat kaum milenial ya. Kaum milenial, mereka ini sudah berpikir kritis melihat barangkali fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Sebagian ada yang a priori dengan pelayanan, dengan perekaman EKTP ini, sehingga hari ini kita masih terkendala
perekaman ada sekitar 3.000 lebih warga masyarakat pemula yang belum perekaman. 3.000 lebih yang belum perekaman. Ya, ya. Dari 12.000 wajib rekam para pemula. Nah, itu untuk mengatasinya seperti apa yang 3.000 itu untuk menjangkau mereka itu? Untuk menjangkau ini kita juga di samping menggunakan sosialisasi media-media yang kita miliki, kita pun juga mencoba berkoordinasi dengan para camat sekota Tasikmalaya, para lurah sekota Tasikmalaya, bagaimana menghimbau dan mengajak para pemula ini mau datang atau juga mereka bersedia untuk direkam biar tim kami yang melakukan jemput bola. Baik, Pak Haji, ini kaitan dengan data pemilih jelang pemilu 2024 ini. Kemarin itu ada kendala pada para penyelenggara pemilih di tingkat bawah kaitan dengan data kependudukan yang pemilih yang tidak terdata alamatnya. Istilahnya RT 0 RW 0 ya. Ya. Itu gimana Pak Haji? Soalnya kan mereka punya hak pilih tapi orangnya nggak jelas di mana gitu. Memang pernah terjadi waktu itu pihak KPU nampaknya kelihatan sekali kebingungan terkait data yang RW 0 dan RT 0. Ya, kita coba diurai gitu ya. Kita urai, ajak KPU-nya untuk ngobrol. Saya mintakan juga petugas-petugas dari kecamatan, setiap kecamatan yang warganya masih ada RT 0 RW 0 untuk datang. Saya ajak masuk ruangan di lab komputer kami. Alhamdulillah waktu 3 jam selesai, Pak. Artinya mereka bisa diberi akses Ya. untuk membuka data kependudukan atau mencari. Ya, kita beri akses. Alhamdulillah semua data yang RW 0 RT 0 yang sebanyak 6.000 itu kalau tidak salah sekarang tersisa tinggal 150. Tinggal 150 pemilih. Iya. Biarkan, saya tidak ingin sepenuhnya ini, biar mereka juga bekerja lah KPU. Baik Pak Haji, ini para Baraya Kabar Priangan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya ini termasuk kepala dinas yang lama ya menjabat di Dinas Kependudukan. Sudah berapa lama Pak Haji? Sekarang ini menjelang 12 tahun, Pak. Menjelang 12 tahun, jadi suatu rentang waktu jabatan yang sangat lama. Pak Haji, kami ingin tahu nih, ada dinamika-dinamika selama menjabat di Dinas Kependudukan dalam menghadapi atau melakukan pelayanan kepada masyarakat, hal-hal yang unik atau berkesan atau apapun yang sekiranya Pak Haji menjadi bahan ingatan? Ya, alhamdulillah lah, karena bagi kami yang kami lakukan adalah silaturahmi, Pak. Seluruh masyarakat kami perlakukan sebagai sahabat, kami perlakukan sebagai saudara. Jadi di saat dahulu orang berpandangan bahwa seseorang bisa mengurus dokumen pendudukan karena ada orang dalam, nah saya perlakukan semua masyarakat Kota Tasikmalaya ada orang dalamnya, itu saya. Sehingga mereka tidak ada alasan lagi misalnya ada pilih kasih perlakuan. Semua masyarakat boleh melakukan japri ke saya, boleh nelpon ke saya terkait pelayanan adminduk. Ada kendala dalam pelayanan yang selama ini dihadapi, kendala yang muncul? Ya, memang kendala-kendala klasik itu ada, Pak. Pertama terkait misalnya belangko, ya. Belangko tidak ada, masyarakat gandeng, ya itu beresiko lah. Kemudian juga karena terlalu diforsir juga para pegawai sakit-sakitan misalnya ya, karena mungkin kelelahan. Dialami juga hari-hari ini beberapa pegawai sakit, Pak. Karena kecapean atau? Ya, karena kecapean, karena boleh dilihat bahwa para petugas kami, karena kami memperlakukan pelayanan ini barangkali satu-satunya di Kota Tasikmalaya yang bisa melayani masyarakat work from anywhere. Kita melakukan pelayanan kerja dari manapun. Termasuk hari ini di sini juga saya bisa melakukan pelayanan pada masyarakat. Ini baik, menarik terkait dengan SDM ya di Dinas Kependudukan Kota Tasikmalaya ini. Ini sudah bukan rahasia umum lagi bahwa
seringkali di masyarakat ada bincang-bincang soal tadi sudah disampaikan orang dalam, tapi yang menyangkut dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar, katakanlah maladministrasi itu selalu terjadi. Ada kerjasama antara pemohon atau masyarakat dengan petugas di Dinas Kependudukan. Ini sejauh mana pembinaan terhadap mereka atau kasus tersebut dalam mengatasi kasus itu? Memang awal-awal kami alami itu ya, masih ada para pegawai yang nakal lah gitu ya. Ya bertahap lah kita juga. Kalau menyangkut para pejabat, kita lapor ke pimpinan ya. Bilang ke Pak Wali misalnya, Pak, orang ini tidak bisa dibina, Bapak pilih saya yang keluar atau dia yang keluar. Alhamdulillah itu segera oleh Pak Wali Kota dipindahkan. Kemudian juga bagi pegawai staf-staf yang ukuran staf itu masih dalam lingkup kewenangan kami, ya kami koordinasikan dengan BKD. Ada pegawai-pegawai yang masih nakal, indikasi nakal ya kita pindahkan, Pak. Dan kita juga pengawasan terus kita pantau dan tidak bosan-bosan kita lakukan pengawasan. Karena ini anak-anak kecenderungan untuk berbuat nakal tinggi karena iming-iming ya materi masyarakat ingin dimudahkan, pasti ujung-ujungnya iming-iming materi. Tapi saya selalu menekankan jangan tergiur dengan iming-iming itu, kita lurus-lurus saja gitu. Ini permohonan, saya tanya ya, permohonan penyimpangan administrasi ada atau tidak ada, terjadi atau tidak? Pernah ada, Pak. Pernah ada. Makanya kita juga tidak menafikan. Ada, saya pantau langsung, sudah menjurus, lapor pimpinan, minta orang itu dimutasikan. Untuk yang diketahui ya? Ya. Contoh seperti kasus seperti ini, pembuatan kartu keluarga untuk pemenuhan PPDB misalkan, itu sebenarnya boleh atau tidak itu? Memindahkan anggota masyarakat untuk keperluan pendaftaran sekolah karena zonasi. Perpindahan penduduk ini tidak ada aturan yang melarang, Pak, ya. Jadi boleh ya? Dibolehkan gitu ya. Orang boleh pindah kemana saja. Seseorang pindah, tapi kita pun juga pagari, ya, pagarinya dengan pertama pernyataan persetujuan orang tua di atas materai, ya. Yang kedua juga pemberitahuan kepada RT RW yang dituju, itu supaya juga Pak RT Pak RW mengetahui bahwa ada tambahan warga, gitu, Pak. Jadi syarat normatifnya tetap terpenuhi. Iya. Baik, ini terakhir mungkin Pak Kadis ya, terkait dengan jelang pemilu 2024 ini dengar-dengar katanya ada pelarangan untuk pemekaran RT RW di kota, atau betul atau tidak? Betul, itu ada edaran Pak Sekda juga. Ada edarannya, surat edaran. Ada edaran Pak Sekda. Untuk apa gitu ya? Kalau setiap saat misalnya dilakukan pemekaran, ini yang kewalahan tuh kami, Pak. Karena bagaimanapun juga kami ada di ujung. Manakala RW dimekarkan, ujung-ujungnya mereka meminta perubahan dokumen kependudukan, terutama penggantian KTP. Sementara ketersediaan belangko KTP sangat terbatas. Itu problemnya. Jadi kaitannya bukan hanya sekedar menjelang pemilu, tapi memang bukan seperti itu kondisinya. Ya. Kecuali kalau Pemkot menyediakan belangko misalnya, kami memang nggak aja gitu. Siaplah, kita akan mengikuti keinginan pimpinan, mangga. Tapi sekali lagi berhubung belangko terbatas, ya tolonglah gitu ya, agak dibatasi terkait pemekaran itu, termasuk ada wacana pemekaran kelurahan misalnya. Saya selaku kepala dinas agak keberatan karena nanti berefek ke kerja Disduk ya. Baik, Pak Haji, mungkin bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat dalam kaitan tertib administrasi atau partisipasi masyarakat dalam pemenuhan administrasi kependudukan mereka. Silakan, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya mengajak dan menghimbau pada seluruh masyarakat
silakan manfaatkan WA Group ini dalam rangka memudahkan masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukannya secara benar dan lengkap. Kita permudah layanan masyarakat ini karena bagaimanapun juga dokumen kependudukan adalah pintu gerbang, syarat awal ya bagi siapapun untuk menerima pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan keagamaan, pelayanan sosial. Semua harus mensyarat. Sekarang ini mensyaratkan dimilikinya dokumen kependudukan. Itu barangkali, oleh karena itu sekali lagi saya mengimbau pada seluruh masyarakat, lengkapi dokumen kependudukan masing-masing ya, supaya Bapak Ibu sekalian juga aman, nyaman dalam berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya. Kita barusan berbincang-bincang terkait dengan berbagai hal menyangkut penataan administrasi kependudukan di Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan hal ini berguna untuk beraya kabar priangan semua dan memberikan kemajuan khususnya untuk Kota Tasikmalaya ke depan. Demikian bincang-bincang kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.